Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam pensioners. Nah, kita ketemu lagi di channel Pensiun Berkah. Pada video sebelumnya kami membuat suatu desain, yaitu desain aquaponik skala industri kecil tanpa greenhouse. Nah, untuk yang selanjutnya ini kami akan membuat desain yaitu aquaponik skala industri atau skala komersial dengan greenhouse. Nah, ini adalah video kita yang sudah dirilis beberapa bulan yang lalu dan sekarang kami akan melengkapinya. Nah, kira-kira videonya kami putar sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pensiuners? Nah, kali ini saya mencoba untuk membuat desain, yaitu desain aquaponik untuk skala medium, artinya bisa dibilang skala industri kecil-kecilan. Nah, kira-kira begitu ya video yang telah kita upload beberapa bulan lalu, sedikit gambarannya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kami akan membuat desain aquaponik skala komersial dengan greenhouse. Yuk kita lihat desainnya. Kita langsung ke TKP. Nah, inilah desainnya. Jadi pada prinsipnya greenhouse yang akan kita desain ini ada 4 area atau 4 greenhouse yang masing-masing mempunyai kapasitas untuk sistem aquaponik skala komersial. View dulu ya sebentar. Nah, ini kira-kira seperti ini. Nah, kenapa kita ada yang tanpa atap, ada yang memperlihatkan dalamnya, kemudian ada yang sudah ditutup dengan plastik UV. Nah, ini supaya mempermudah untuk penjelasannya nanti. Nah, ini kira-kira, nah ini pintu masuknya menuju greenhouse. Kemudian kita zoom out. Saya kira seperti itu. Nah, kita putar ke kiri, seperti apa penampakannya. Nah, kita dari atas, ya seperti itu kira-kira. Kemudian kita lihat langsung menukik ke bawah. Nah, kira-kira penampakannya nantinya desainnya akan seperti ini. Oke, pada prinsipnya greenhouse yang akan dibuat yaitu untuk menghemat budget atau menghemat biaya. Ini adalah yang kuning, ini adalah kuda-kuda untuk menopang atap greenhouse. Nah, ini dibuat dari bambu, bisa ya, bisa dari pipa besi ya. Nah, kalau untuk menghemat biaya lebih cenderung menggunakan bambu. Nah, ini pada dasarnya desain ini kuda-kudanya menggunakan bambu. Karena material bambu banyak ditemui di daerah-daerah pedalaman atau di daerah-daerah yang masih banyak pertaniannya. Nah, ini bentuk kuda-kuda bambunya ya. Ini ada 3 tiang, 1, 2, 3, kemudian ini ada gelagar kuda-kudanya ya seperti ini. Nah, kemudian untuk penguat. Nah, ini hanya ada di bagian pinggir saja. Nah, kemudian kuda-kuda di bagian tengah bentuknya kira-kira seperti ini. Nah, sama ya, cuman tidak ada penguat di bagian ini. Nah, ini juga terdiri dari 1, 2, 3 tiang. Nah, secara prinsip ini bangunan greenhouse ini lebarnya 10 meter, 10 meter setengah ya. 10 meter setengah ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kuda-kuda dibagi 4 bagian ruang ya. 1, 2, 3, 4. Nah, masing-masing sekitar 2,5 meter. Masing-masing 2,5 meter. Atau kalau memang rekan-rekan mampu atau punya bambunya lebih besar ya, bisa di 3 meteran. Cuman untuk desain yang kali ini kita menggunakan jarak kuda-kuda 2,5 meter. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk menutup atapnya sendiri menggunakan ring bambu juga. Nah, ini dibagi ada 1, 2, 3, 4.
Nah, 4 rank ya, 4 rank ini masing-masing kira-kira berjarak 1,5 meteran. Nah, ini untuk menahan agar atap greenhouse tidak, ketika hujan, air hujan bisa meluncur langsung ke arah bawah. Tidak ada semacam cekungan ya yang nanti air saat hujan bisa tertampung di situ. Nah, kita langsung menuju dalamnya. Apa saja yang ada di dalam greenhouse ini. Nah, pada prinsipnya kita menggunakan sistem rakit apung yang dalam satu greenhouse ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah sistem rakit apung dengan aquaculture-nya seperti pada video yang linknya ada di bawah ini. Nah, ini ya seperti ini ya. Nanti ini sistemnya Anda bisa lihat lebih detail di video yang ada link di bawah ini. Nah, kemudian masing-masing satu unit ini memiliki satu sistem aquaculture ya, aquaculturnya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian prinsipnya air yang sudah difilter pada ikan ini dialirkan ke sistem rakit apung, kemudian dikembalikan lagi ke aquaculturnya. Nah, kira-kira seperti ini nih. Nah, kita jelaskan di posisi yang tidak ada atapnya ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ukurannya sendiri greenhouse ini yaitu per satu unitnya adalah, nah ini ukuran gambar greenhouse-nya. Nah, kira-kira tanah yang dibutuhkan itu 12 meter ya, dari sini sampai sini, ini 12 meter. Mungkin ada kelebihannya setengah meter, yang nanti di sini ini ada pertemuan antara greenhouse yang satu dengan greenhouse yang lain, diberi talang ya, talang. Nah, kemudian ukuran tanah ke belakangnya, lebarnya yaitu sekitar 12 meter juga. Jadi 12 kali 12 144 meter persegi, jadi satu unit greenhouse dengan satu unit aquaculturnya. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, kemudian ketinggian greenhouse-nya sendiri yaitu di bagian yang tegak, yaitu antara sini, antara bagian tegak yang di sini sampai di bawah ini itu 3 meter. Seperti ini ya, ini 3 meter. 3 meter. Mana? 3 meter. Ini 3 meter. Ya, lebih kurang lebih lah ya 3 meter. Nah, kemudian antara yang miring ini dari tegak yang di tengah ini sampai dengan di atas ini ujungnya itu 145 atau 1,5 meter. Atau 1,5 meter. Nah, kira-kira itu. Nah, kita kembali lagi ke bagian dalamnya, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 rakit apung dengan ukuran 1 meter. Ini 1 meter ya, 1 meter 50. Ini sesuai dengan standar styrofoam ya. Kemudian ketinggian 40 cm dan jarak masing-masing rakit apung ini 50 cm. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira seperti. Nah, nanti bisa diatur ya. Misalnya ini pengen yang dekat dengan tiang itu dirapatkan. Nah, nanti sehingga mungkin dapat tidak terlalu terganggu tiang ya. Bisa juga seperti itu. Misalnya kita contohin ya. Misalnya yang ini. Nah, ini kita dekatkan ke tiang. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kita dekatkan ke tiang. Yang ini juga kita dekatkan ke tiang. Nah, dekatkan ke tiang. Gitu. Nah, ini kan ada jarak nih. Nah, jarak yang di sini kita rapatkan. Misalnya, kita rapatkan, kemudian ini dan ini. Ini dan ini. Supaya di samping sini ada jarak, kita geser.
sehingga sirkulasinya bisa dari sini dan dari sini. Nah, ini terserah Anda semuanya ya. Jadi nanti diatur-atur supaya posisi sirkulasi di dalamnya bisa enak. Nah, kemudian sistem aquaculture-nya sendiri sama dengan yang tadi dibilang, sama dengan video yang sudah kita upload sebelumnya, yang linknya ada di bawah. Nah, kira-kira seperti ini. Ini bagian kolamnya dibagi 3, kemudian di bagian filternya. Nah, kemudian sirkulasi airnya ke masing-masing ke di sini ya, seperti yang ini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian misalnya Anda ingin menggunakan aquaculture-nya menggunakan kolam yang bulat ya, terpal bulat seperti ini, bisa Anda gunakan. Nah, tinggal memodifikasi sistemnya. Nah, bisa juga misalnya pengen mencoba hidroponik. Nah, ini sistem hidroponiknya kira-kira seperti ini. Nah, di sini nanti Anda space yang kosong ini silahkan untuk nutrisinya atau untuk persiapan benih dan lain-lain. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, kemudian sirkulasi luarnya sendiri ini sebenarnya lebih cenderung bisa menggunakan motor VR atau motor yang ada baknya. Nah, kemudian ini adalah area misalnya terjadi panen, area terbuka di sini untuk sirkulasi panen ya. Misalnya kita meletakkan hasil panen di sini, kemudian kita angkut dengan VR, baru VR keluar. Nah, di tengahnya sendiri ini yang penting jalan yang di tengah ini motor VR bisa masuk. Ya, kalau memang perlu motor roda 4 bisa masuk minimal 3 meter. Nah, minimal 3 meter untuk jalannya ini ya. Atau 2,5 meter bisa. Tapi ruangan yang ini untuk sirkulasi belok atau putar baliknya. Nah, kira-kira seperti itu desainnya. Bahasan selanjutnya nanti kita akan mengeluarkan atau memberikan sedikit masukan untuk sistem sirkulasi airnya, menggunakan pompa airnya gimana, atau menggunakan sistem yang lainnya. Jadi sirkulasi air dari rakit apung sampai ke aquaculture-nya itu seperti apa. Nah, akan kita bahas secara detail nanti saat di video berikutnya. Nah, untuk itu jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar mendapat update dari video-video kami. Selanjutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat greenhouse dari bambu, yaitu pertama, tiang bambu berdiri di atas pondasi umpak. Nah, minimal tingginya 50 cm untuk menjaga dari cipratan air. Nah, ini kemudian bisa Anda lihat beberapa detail penyambungan bambu. Ya, nanti bisa Anda praktekkan atau tukang mungkin lebih tahu. Nah, yang paling penting adalah plastik UV. Pilihlah kualitas yang terbagus untuk menjaga kualitas sinar yang masuk dan juga umur yang lebih panjang. Nah, yang kemudian adalah insect net. Nah, ini tidak kalah penting. Dengan kualitas yang bagus, Anda akan mendapatkan hasil yang lebih optimal karena dengan kualitas bagus, lubang yang seragam, hama penyakit tidak bisa masuk ke greenhouse Anda. Nah, itu kira-kira hal-hal penting yang perlu Anda perhatikan. Nah, demikian. Semoga bermanfaat. Salam pensioners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.